Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 mata kuliah metode penelitian kuantitatif. Langsung saja kami akan mempresentasikan hasil dari penelitian kami dengan metode AHP. Sebelumnya perkenalkan nama-nama dari anggota kelompok kami. Saya sendiri yaitu Sabiqul Khairat dengan NIM 120. Saya Kamal Rizik dengan NIM 121. Dan dua teman kami yaitu Priga Pramana juga Fakihuddin Nurkholis. Oke, di sini kami sudah menyebar kuesioner dalam menentukan kriteria dan juga alternatif. Lalu ini hasil dari analisa kami. Yang pertama kami itu membuat struktur hierarkinya. Ini memilih masjid untuk berbuka puasa Ramadan dengan kriteria yang kami pertimbangkan. Yang pertama menu, lalu porsi, kenyamanan, dan keramahan. Sebagai pilihan alternatifnya ada Masjid Syuhada, ada Jogokarian, dan ada kampus UGM. Lalu yang pertama kami membentuk matriks Poirot comparison dari hasil penilaian kuesioner tadi. Nah, yang kami lakukan adalah memasukkan ini satu ke samping sebagai ke bawah sini menyamping sebagai dari matriks. Lalu kami mengisinya masing-masing di seperti jumlah porsi berbanding menu, ini nilainya, kenyamanan berbanding menu ini nilainya, terus kami lengkapi sampai di kolom terakhir yang perlu diisi. Lalu selanjutnya kami menjumlahkan dari atas ke bawah. Sebagai menu kami menemukan hasil yaitu 1,78 dan untuk jumlah porsi 15,4, untuk kenyamanan 9,0 dan pelayanan panitia 5,35. Itulah dari hasil matriks Poirot comparison. Lalu kami ingin mengetahui rata-rata dari eigenvektor matriks tersebut. Nah, setelah kami mengetahui hasilnya, untuk mengetahui eigenvektor yaitu jumlah dibagi dengan kolom. Kebalik. Kolom dibagi dengan jumlah. Nah, ini setiap kolom, inilah hasil dari kolom-kolom ini dari kolom dibagi jumlah. Maka kami mengisi setiap kolom dengan hasil tadi. Nah, kami sudah menemukannya, di mana totalnya itu kami menemukan kenormalannya yaitu 1, 1, 1, 1. Untuk mengetahui rata-rata eigenvektornya, kami jumlahkan menyamping dengan sum. Dengan average. Nih, average. Kami jumlahkan menyamping dengan average atau jumlah rata-rata eigenvektornya. Lalu terus di-averagekan semua. Hasilnya normal 1 karena ini sum dari atas ke bawah. Lalu selanjutnya setelah mengetahui rata-rata eigenvektor, kami melakukan uji konsistensi, yaitu mengalihkan matriks Poirot comparison dengan eigenvektornya sendiri. Nah, sudah kita ketahui matriks Poirot comparison-nya kan ini. Kami kalikan dengan rata-rata eigenvektor yang sudah diketahui dengan menggunakan matriks multiplication atau MMULT. Ini di sini. Nah, sudah diketahuilah hasilnya ini. Lalu selanjutnya hasil ini dibagi dengan eigenvektor. Kita tahu eigenvektornya ini, hasilnya ini. Matriks Poirot comparison, pengalian dari matriks Poirot comparison dan eigenvektor dibagi dengan rata-rata eigenvektor. Nah, hasilnya ini. Ketika kita mengetahui hasilnya ini untuk agar kita mengetahui lambda max dari nilai tadi. Nah, caranya yaitu menjumlahkan
menjumlahkan pembagian tadi lalu dibagi dengan kriteria. Kriterianya berjumlah 4. Nah, jadi setelah kita menjumlahkan dengan sum dibagi 4 hasilnya ini, maka ini lambda max yang diketahui. Selanjutnya kita menghitung nilai CI. CI sendiri yaitu nilai lambda max dikurangi N ataupun jumlah kriteria dibagi N-1. Jadi jumlah kriterianya 4 dikurangi 1 yaitu 3. Nah, hasilnya ini dibagi 3. Nah, ini hasilnya 0,217. Nah, setelah kita mengetahui nilai CI, maka kita menghitung nilai CR. Mengetahui nilai CR caranya yaitu CI dibagi CR. CR kita ketahui 0,90. Jadi CI-nya 0,217, CR-nya 0,90 ataupun confidence rate ataupun 90% nilai kepercayaan. Ini untuk membagi dari nilai CI confidence intervalnya. Nilainya diketahui ini 0,241. Namun di pelajaran yang sudah di-share PDF tersebut, nilai 0,241 itu kita ketahui tidak konsisten karena ini lebih besar dari 0,1. Untuk mengindikasikan adanya kekonsistensian, nilainya itu harus lebih kecil dari 0,1. Namun akan kita lanjutkan dan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Kamal Rizik. Cek. Oke, baik. Selanjutnya di sini kita menghitung nilai pairwise dari masing-masing alternatif berdasarkan kriteria. Nah, di sini kita coba hitung dulu dari kriteria menu buka puasa. Nah, di sini kita mendapatkan hasil dari kuesioner. Syuhada dengan Joko Karyan mendapatkan 5,3, Syuhada dengan kampus UGM mendapatkan nilai 5,3 dan seterusnya. Nah, dari hasil ini kita jumlahkan semua, maka ketemu hasilnya yang ini. Ini dari pertama dari segi menu. Nah, dari segi porsi juga sama. Masjid Syuhada kita bandingkan dengan Masjid Joko Karyan mendapatkan nilai 3,8, Masjid Syuhada dengan kampus UGM mendapatkan nilai 5,3. Nah, setelah semua nilai sudah didapatkan, kita jumlahkan masing-masing, maka didapatkan ini. Nah, setelah sudah menjumlahkan semua, maka sekarang kita menghitung rata-rata dari masing-masing kriteria. Nah, caranya sama seperti yang ke-1. Hasil yang ini itu merupakan hasil dari kolom dibagi dengan jumlah. Nah, maka ditemukan nilai-nilai di sini. Nah, kita coba lihat, kita jumlahkan semua hasilnya 1, ini berarti sudah konsisten. Nah, terus setelah kita sudah mengetahui jumlah ini, untuk mengetahui eigenvektor atau rata-ratanya, kita average dari slide ini, kolom ini sampai kolom ini. Dan sama untuk eigenvektor kriteria yang porsi juga. Nah, yang pairwise, yang kriteria kenyamanan dan kelemahan panitia juga sama, menghitungnya tidak jauh beda dari segi kenyamanan. Masjid Syuhada dengan Joko Karyan kita mendapatkan nilai 3,8, Syuhada dengan kampus UGM mendapatkan nilai 5. Setelah itu dijumlahkan semua, sama yang kelemahan panitia juga dijumlahkan semua. Nah, setelah itu sama hasil dari kolom ini itu merupakan hasil dari pembagian kolom dengan jumlah. Nah, kita coba lihat ini hasil dari penjumlahan. Ini jumlahnya 1 berarti sudah konsisten, ini juga sama. Nah, untuk mengetahui eigenvektor juga sama, kita tinggal average dari kolom ini ke samping masing-masing. Nah, setelah kita sudah mengetahui semua eigenvektor dari masing-masing kriteria, maka kita taruh semua rata-rata ini ke prioritas alternatif di sini. Untuk menu sendiri tadi, untuk eigenvektornya ini ditaruh di sini, terus yang porsi ditaruh di sini, sama kenyamanan dan kelemahan sudah di sini. Nah, untuk prioritas alternatif yang di slide 1, yang di sini tuh merupakan hasil dari prioritas alternatif di slide yang ke-1. Nah, kalau ini sudah diketahui semua, rata-rata dari slide yang kedua, ini yang slide ke-1. Nah, selanjutnya kita tinggal mengalihkan eigenvektor yang ini dengan yang ini. Caranya dengan mult. Nah, maka ketemulah hasilnya itu ini. Nah, kesimpulannya dari 13 responden yang kita dapatkan itu alternatif terbaik dari pemilihan tempat bagi mahasiswa untuk mencari berbuka puasa di Yogyakarta
itu Masjid Syuhada mendapatkan nilai 66%, Masjid Jogokarian mendapatkan nilai 25%, dan Masjid Kampus UGM mendapatkan 9%. Oke, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.